Sekarang lebih jelas? Cukup jelas, Ustaz. Ya, alhamdulillah. Silakan. Bismillah, tentunya senang sekali pada kesempatan malam kali ini berjumpa kembali dengan Madrasah Senin Malam Jembatan Meraih Cinta Ilahi. Tentunya bersama dengan santriwati secara khusus Ummu Khadijah, yang semoga senantiasa para santriwati ini semakin diikhlaskan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, semakin mampu mentadaburi setiap ayat yang dihafalkan, dan terutama yang paling penting adalah semakin mampu mengimani dan menundukkan kehidupan kita sesuai dengan petunjuk yang ada di dalam kitabullah dan sunnah. Menghafalkan Quran itu yang paling sulit bukan terletak kepada sulitnya kita murojaah ataupun tikrar ataupun kita ziyadah menambah hafalan. Tapi yang paling sulit di dalam kita menghafalkan Al-Quran itu adalah menjaga keikhlasan hati kita di dalam kita menghafalkan Al-Quran. Banyak sekali lubang-lubang yang tidak kelihatan oleh kasat mata kita yang bisa menjadikan kita terperosok di dalam lubang itu tanpa kita sadari ketika kita salah di dalam meletakkan niat kita. Dan kita juga harus paham bahwasanya beberapa riwayat menyampaikan kepada kita bahwasanya munafik pada akhir zaman itu justru banyak orang munafik itu mereka hafal Al-Quran. Tentunya riwayat itu bukan menjadikan kita a priori untuk menghafalkan Al-Quran, bukan. Tapi justru riwayat itu menjadikan kita semakin berhati-hati, semakin menjaga hati kita setiap waktu dan setiap saatnya. Semoga kita senantiasa menjaga hati kita. Sebelum kita membuka mushaf, sebelum kita ziyadah, sebelum kita murojaah, sebelum kita tikrar. Karena sesungguhnya Quran itu bisa menjadi nur bagi mereka yang mampu menjadikan Quran menjadi petunjuk pada kehidupan mereka dan ketika mereka terjaga niatnya. Tetapi Quran itu bisa menjadi musibah dan tragedi besar ketika kita tidak menjaga niat kita. Bahwasanya menghafalkan Al-Quran, memperdengarkan suara Al-Quran itu memang betul-betul harus kita niatkan untuk kita inginkan mencari wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa menjaga hati para santriwati semata-mata karena Allah ketika menghafalkan setiap ayat-ayat di dalam Al-Quran. Dan semoga doa ini menjadi doa yang mampu meliputi keberkahan kepada seluruh para santriwati di rumah Ummu Khadijah yang ada di kota wisata. Kita lanjutkan kajian kita. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh para santriwati, kepada seluruh para santriwan dimanapun kita berada, dan kepada seluruh para penuntut ilmu, yang semoga Allah senantiasa menjaga hati kita, senantiasa membimbing hati kita dengan petunjuk kebenaran di dalam kehidupan kita. Hari ini banyak sekali informasi, banyak sekali narasi yang kita jumpai, baik yang kita baca di buku ataupun yang kita lihat secara visual ataupun yang kita dengarkan secara audio, yang luar biasa, yang terkadang tanpa kita sadari bisa menjadikan kita jauh dari jalan kebenaran. Maka semoga kita termasuk orang yang diteguhkan oleh Allah di atas jalan kebenaran, tanpa kita merasa sombong, tanpa kita merasa ujub dengan apapun yang telah kita imani dan telah kita yakini, yang sesuai dan bersumber kepada ilmu yang diajarkan oleh Nabi SAW dan diaminkan oleh para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim. Maka sesungguhnya meminta semoga kita selalu diberikan jalan kebenaran itu merupakan salah satu di antara permintaan terbaik yang diminta oleh seorang hamba ketika mereka berada pada akhir zaman. Dan semoga Allah memberikan anugerah kebenaran pada perjalanan kehidupan kita. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur betul kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sehingga pada kesempatan malam kali ini Allah masih memberikan kepada kita semangat. Allah masih memberikan kepada kita iradah kebaikan sampai kita mampu berkumpul di Taman Ilmu pada kesempatan Senin malam. Dan iradah semacam ini merupakan iradah yang sangat besar, yang Allah tidak berikan iradah ini kepada setiap orang. Iradah itu kehendak untuk melakukan kebaikan. Ada orang yang mereka di dalam hidupnya tidak pernah mendapatkan nikmatnya iradah kebaikan.
Sehingga akhirnya di dalam kehidupannya sering sekali keinginannya, irodahnya hanya bertumpu pada perkara-perkara maksiat ataupun bertumpu pada perkara yang tidak bermanfaat. Tidak ada yang memberikan nikmatnya irodah sampai kita mampu berkumpul di taman ilmu pada kesempatan malam ini kecuali hanyalah Allah yang mampu memberikan manfaat serta mampu untuk menolak setiap mudarat dalam kehidupan kita tanpa terkecuali. Dan tidak ada tempat kita untuk bersyukur kecuali hanya kepadanya, terutama ketika kita mendapatkan irodah yang sadah, terutama ketika kita merasakan irodah yang luar biasa yang menjadikan kita berkumpul di taman ilmu. Tidak ada yang perlu disombongkan kalau kita sudah menuntut ilmu. Irodahnya datang dari Allah. Semua peralatan yang kita bawa itu juga datang dari Allah. Modal kita itu cuma 0. Bahkan yang menggerakkan hati kita juga Allah. Kalau modal kita adalah 0, bahkan pena kita, bahkan listrik yang sedang menghantarkan informasi ini dan ilmu ini, peralatan yang kita miliki semuanya datang dari Allah dan modal kita hanyalah 0, maka tidak ada yang perlu dibanggakan dan tidak perlu menjadikan hati kita tinggi. Kalaupun kita merasa kita sudah mendapatkan irodah kebaikan dari apa yang kita pelajari. Semoga Allah senantiasa membimbing kita. Semoga kita tidak menjadi orang-orang yang maghrur. Maghrur itu adalah orang yang terpedaya di balik setiap ilmunya, terpedaya di setiap amal perbuatan yang dia kerjakan. Dan inilah yang menjadi harapan kita. Semoga irodah kebaikan Allah berikan kepada kita. Tetapi Allah juga jaga hati kita dari perkara yang bisa menjadikan diri kita menjadi maghrur, terpedaya dan merasa ujub dengan diri kita atas pencapaian ilmu dan pencapaian amal. Imam Al-Ghazali menyampaikan kepada kita, perkara yang meracuni hati dan merusak jiwa itu banyak. Salah satunya adalah ketika seseorang itu merasa ujub dengan ilmunya dan merasa ujub dengan amal ibadah yang telah dia lakukan. Semoga setiap hafalan Quran kita yang bertambah, setiap sunnah yang mampu kita lakukan, semoga setiap jilbab yang semakin syar'i dan semakin panjang, semakin menjadikan kita tidak terpesona dengan amalan kita sendiri. Karena sehebat apapun amal yang kita lakukan, sekali lagi, modal kita itu 0. Dan sesungguhnya yang memberikan modal untuk kita dari semua pencapaian yang kita dapatkan itu adalah datang dari Allah. Kepada Allah tentunya kita bersyukur, dan tentunya kita berdoa dan berharap semoga Allah senantiasa menjaga hati kita dari salah satu perusak jiwa, yaitu merasa ujub dengan amal-amal yang telah kita lakukan. Semoga Allah mengubur amal kita di dalam memori yang tidak perlu kita ingat, dan semoga yang dikubur dari amal kita itu nanti dibangkitkan oleh Allah amal itu di tempat yang jauh lebih baik daripada hanya mendapatkan pujian dari manusia. Amin. Amin. Semoga Allah mengabulkan untuk kita. Kita tentunya pada kesempatan malam kali ini akan melanjutkan kajian kita. Kajian kitab yaitu Qawaid Nabawiyah. Kita akan melanjutkan perjalanan panjang kita untuk membahas satu persatu hadis Rasulullah SAW yang menjadi kaidah di dalam kehidupan kita. Tentunya kita paham bahwasanya apapun yang datang dari Rasulullah SAW itu tidak ada yang terbuang. Karena semua yang datang dari baginda Nabi SAW itu menjadi petunjuk serta menjadi ilmu yang bisa menyelamatkan kita dari kehidupan dunia, dari perusaknya, dan mendekatkan kita kepada surganya Allah dan memasukkan kita ke dalam rahmatnya Allah. Jadi apapun yang datang dari Nabi itu tidak ada yang sia-sia. Bersandanya Nabi menjadi ilmu untuk kita. Kehidupan malamnya Rasulullah menjadi ilmu dan petunjuk bagi kita. Bahkan ketika Rasulullah SAW ketika beliau di dalam rumah sekalipun, maka itu pun menjadi petunjuk bagi kehidupan kita. Karena memang Rasulullah SAW itu kayak pohon kurma. Sebagaimana ketika kita pernah mendengar Rasulullah itu mengibaratkan orang mukmin itu sebagaimana pohon kurma. Yaitu dalam satu riwayat datang dari Bukhari bahwasanya Nabi mengumpamakan kehidupan orang yang beriman itu kayak kurma. Salah satu insight kenapa orang mukmin itu diibaratkan oleh Rasulullah sebagaimana pohon kurma, karena memang pada dasarnya tidak ada satupun di antara komponen pohon kurma kecuali termanfaatkan. Daunnya, pohonnya,
buahnya semuanya termanfaatkan. Dan itulah pula yang kita jumpai dari Rasulullah SAW. Nabi itu semuanya menjadi petunjuk pada kehidupan kita. Makanya tidak mengherankan kalau dulu para sahabat sampai keringatnya Nabi SAW mereka perebutkan. Bekas air wudhunya Nabi SAW mereka perebutkan karena mereka tahu betul semua yang datang dari Nabi tidak ada yang layak untuk dibuang kecuali perkara yang najis. Dan itu menunjukkan kepada kita itulah Rasulullah SAW. Kehadirannya dalam kehidupan di dunia bukan hanya menggores nama supaya dikenal oleh sejarah, bukan itu. Tetapi kehadiran Rasulullah SAW itu betul-betul menjelaskan kepada kita apapun yang bisa mendekatkan kita kepada surganya Allah dan apapun yang bisa menjauhkan kita dari nerakanya Allah. Maka itulah bagaimana luar biasanya Rasulullah SAW. Maka inilah yang menjadikan kita sebagai seorang muslim ketika kita paham, ketika kita mengerti bahwasanya Rasulullah tidak ada satupun bagian yang datang dari baginda Nabi kecuali semua yang datang dari baginda Nabi itu menjadi petunjuk, menjadi hikmah, menjadi kebaikan dalam kehidupan kita. Maka inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami sebuah tulisan yang ditulis oleh seorang syekh yang luar biasa dengan keilmuannya. Semoga Allah memberikan kebaikan, memberikan keberkahan bagi guru kita, yaitu adalah Dr. Umar bin Abdullah bin Muhammad Al-Muqbil, ketika akhirnya beliau menggoreskan sebuah kitab Qawaid Nabawiyah. Qawaid Nabawiyah itu adalah sebuah kitab yang disusun dari metode mengumpulkan hadis-hadis Nabi yang memiliki dampak yang begitu besar bagi kehidupan, di mana hadis-hadis itu harusnya menjadi sebuah petunjuk dan pegangan bagi setiap muslim. Nah, itulah yang menjadikan kita memahami betapa besarnya hajat kita untuk mengenal kembali baginda Nabi SAW di dalam kehidupan kita. Kita sekarang setelah kemarin kita menyelesaikan pembahasan qawaid yang ketiga, yaitu satu qawaid yang cukup panjang, yaitu tentang bagaimana agama ini menjadi nasihat bagi setiap kaum muslimin. Sekarang kita menuju kepada pembahasan yang keempat. Al-qaidatu an-nabawiyah ar-rabi'ah, al-halal bayyinun wal haram bayyinun. Kaidah yang keempat yaitu adalah kaidah berdasarkan hadis yang disampaikan dalam riwayatnya Nu'man bin Bashir. Ketika Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu adalah jelas. Maka ini termasuk qaidatun nabawiyah muhkamah. Ini merupakan satu kaidah yang jelas sekali. Dan ini merupakan salah satu hadis yang memiliki dampak yang begitu besar pada kehidupan kita. Tidak mengherankan kalau kita menjumpai, mungkin masih ingat, saya menyampaikan dan menjelaskan beberapa waktu yang lalu, bahwasanya ketika kita membaca kitabnya Imam Ibnu Rajab, ya, di dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, beliau menyampaikan bahwasanya kalaulah hadis Rasulullah SAW itu yang datang dari baginda Nabi yang pernah diucapkan oleh Rasulullah SAW apabila dikumpulkan, maka sesungguhnya inti hadis Nabi itu ada 3 hadis yang memiliki dampak besar bagi kehidupan. Jadi inti dari semua hadis Rasulullah itu terletak pada 3 hadis. Hadis yang pertama yaitu adalah innamal a'malu binniyat. Hadis yang datang dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang bagaimana dalam kehidupan agama, dalam kulturnya sunnah, kita itu tidak akan bisa sempurna kehidupan sunnah kita, kehidupan agama kita sampai kita senantiasa menjaga niat kita. Tidak ada yang kita harapkan pada setiap ucapan kita dan perbuatan kita kecuali karena Allah. Pokoknya jaga niat. Siapapun orang yang menjalankan sunnah, dia selalu menjaga niatnya, maka dia telah menjaga sepertiga kesempurnaan sunnah. Mengikuti Rasulullah dan belajar dari baginda Nabi sebagai seorang guru besar dan guru keimanan pada kehidupan kita. Jadi kalau ada orang, mereka ingin meringkas. Saya itu pengen, Ustadz, saya tidak mempelajari semua hadis karena waktu saya terbatas. Maka kalau ada orang yang terbatas hidupnya, terbatas kesempatannya, maka cukuplah dia memahami dan mengamalkan 3 hadis. Hadis yang pertama itu, bagaimana kamu sebagai seorang muslim, jaga seorang hamba, jaga niatmu. Kalau kamu membaca
Quran, jaga niatmu karena Allah, bukan karena subscriber, bukan karena siapa yang like, bukan karena siapa yang komen. Jaga niatmu semata-mata karena Allah. Kalau kamu jadi dai, orang yang berdakwah, pastikan apa yang kamu sampaikan semata-mata untuk menyentuh manusia hatinya supaya mereka kembali sama Allah. Bukan karena tepuk tangan, bukan karena sanjungan. Kalau kamu bekerja, kalau kamu jadi suami, kalau kamu jadi istri, pastikan niat kamu karena Allah. Maka siapapun yang senantiasa menjaga hatinya, memeriksa hatinya, mengawasi hatinya, bagaimana niat yang dia miliki dalam segala apapun, diniatkan karena Allah, bukan karena laki-laki, bukan karena perempuan, bukan karena dunia, maka sesungguhnya dia telah mengamalkan sepertiga bangunan besar pada kehidupan agama. Ya. Dan ini merupakan sebuah perkara berat. Sepertiga yang kedua, yaitu adalah kata Imam Ibnu Rajab, sepertiga yang kedua, hadis yang memiliki keutamaan yang sangat agung dalam kehidupan iman, yaitu adalah hadis yang datang dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Rasulullah mengatakan, man ahdatsa fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang suka nambah-nambah dalam perkara agama yang tidak termasuk dari urusan kami, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa raddun, maka sesungguhnya apapun yang ditambahkan dalam urusan agama, bukan dalam urusan dunia. Urusan dunia mah kita berkembang terus. Tapi apabila ditambahkan dalam perkara urusan agama, yang ditambahkan yang tidak dijelaskan oleh kami, kata Rasulullah, man ahdatsa fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa raddun, yang tidak datang dari urusan kami, tidak datang dari perintah kami, tidak datang dari penjabaran kami dan penjelasan kami, kata Rasulullah, fahuwa raddun, maka pasti tertolak. Artinya bahwasanya SOP di dalam kehidupan kita beragama, kalau kita ingin tahu betapa agungnya agama kita adalah selalu berkata. Bagaimana kita berkata dan berbuat, kita pastikan ada dalilnya dan ada ilmunya. Tidak sembarangan. Tapi jangan ngawur, jangan gampang untuk mencela, jangan gampang untuk mengkafirkan, jangan gampang untuk menyesatkan. Walaupun memang kita sepakat kulturnya agama ini dibangun di atas ilmu. Makanya maaf ya, hadis ini harus menjadikan kita mengerti perkara bid'ah itu perkara yang sejatinya nyata ada. Dan Rasulullah sudah memberikan sebuah prediksi supaya kehidupan agama kita apabila seorang muslim betul-betul mengikuti Rasulullah, originalitas yang kita ambil dari Rasulullah itu betul-betul menjadi kesempurnaan kita di dalam mengikuti Rasulullah. Tetapi ingat, komitmen kita mengikuti Rasulullah itu tidak menjadikan kita gampang untuk menyesatkan, gampang untuk memberikan fatwa, untuk mengeluarkan manusia dari jalan kebenaran. Makanya maaf, jangan ikut-ikutan sama narasi-narasi yang sifatnya menjadi adu domba dan pecah belah. Jangan pula kita memposisikan diri kita di antara dua titik ekstrim. Ekstrim yang pertama, dengan berbekal hadis tadi, begitu gampang membid'ahkan, begitu gampang menyesatkan. Bahkan dalam perkara-perkara yang sifatnya khilaf, yang mu'tabar, khilaf yang dikenal oleh di antara para ulama pun, akhirnya khilaf itu dihukumi dengan hukum bid'ah. Dan akhirnya disikapi dengan sikap sebagaimana menyikapi orang kafir. Gampang-gampang membid'ahkan dan gampang-gampang menyesatkan itu bukan sifat Ahlussunnah. Tapi juga maaf, jangan termasuk ekstrem yang kedua. Dikit-dikit mengatakan Wahabi, dikit-dikit mengatakan Wahabi. Bahkan kalaupun sedang datang dalil, satu dalil yang sahih, kalaupun tidak sesuai dengan apa yang sudah dilakukan, lalu komentar yang diberikan dan dikeluarkan adalah ini Wahabi. Tidak ada habisnya. Yang sini ngomong ahlul bid'ah, yang sini ngomong Wahabi. Tidak akan ada habisnya. Dan semoga kita tidak termasuk di antara orang-orang sebagai penuntut ilmu yang menikmati narasi perpecahan dan permusuhan di antara orang yang beriman. Semuanya saudara kita. Dan yang paling susah itu di tengah-tengah. Yang paling susah itu di tengah-tengah. Yang sana mungkin akan menyebut kita ahlul bid'ah. Kalau kita di tengah-tengah, yang sana pun mungkin juga akan mengomentari kita adalah Wahabi. Tapi memang khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik urusan itu memang di tengah.
Yang paling gampang tuh kalau milih ya salah satu di antara dua titik ekstrim. Yang paling gampang itu ya condong kanan atau condong kiri, yang paling gampang. Yang paling susah itu ya di tengah-tengah. Makanya kalau saya secara pribadi, saya tidak akan gampang untuk membid'ahkan orang, terutama dalam khilaf-khilaf yang sifatnya muktabar. Apalagi mengkafirkan, apalagi sudah membuat fatwa, apalagi sudah begitu gampang menyesatkan. Karena sesungguhnya agama ini tidak dibangun di atas fatwa ketika mengkafirkan banyak orang. Rasulullah tidak pernah mengkafirkan. Ya. Maka sesungguhnya inilah yang menjadikan kita memahami Rasulullah tidak pernah mengkafirkan secara gampang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan fondasi ilmu dalam kehidupan kita. Tetapi di sisi yang lainnya, kita juga harus paham. Jangan ikut-ikutan dengan narasi-narasi yang mengatakan Wahabi dengan begitu mudah. Kaidah yang ketiga, sepertiga yang ketiga, yang begitu besar pada kehidupan agama kita, yaitu adalah membahas tentang masalah yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, dan yang tidak jelas atau yang disebut dengan syubhat itu adalah perkara yang banyak tidak diketahui oleh manusia. Nah, sekarang inilah yang kita bahas. Hadis yang disampaikan dalam riwayatnya Nu'man bin Bashir. Kita baca dulu hadisnya. Hadis ini disampaikan dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mutasyabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Faman ittaqa asy-syubhat istabra li dinihi wa irdihi wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Karra'i yar'a haulal hima yusyik ayarta'a fi ala wa inna likulli malik hima ala wa inna himallahi maharimuh ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahya al-qalbu. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu riwayat dari Nu'man bin Bashir menyampaikan kepada kita, sesungguhnya perkara yang halal itu jelas dan perkara yang haram itu jelas. Ya. Wa bainahuma mutasyabihat. Di antara halal dan haram itu perkara-perkara yang mutasyabihat, perkara-perkara yang sifatnya samar-samar. Mutasyabihat itu kalau dalam bahasa Indonesia yang paling luas mengartikannya adalah perkara yang samar-samar. Ya, perkara yang samar-samar. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Maka perkara mutasyabihat ini disifati oleh Rasulullah, dijelaskan kondisinya. Kebanyakan manusia tidak memahami perkara mutasyabihat. Menunjukkan kepada manusia, menunjukkan kepada kita pembaca hadis ini. Berarti sebagian besar kaum muslimin itu tidak ngerti perkara mutasyabihat. Barang siapa yang di dalam kehidupan agamanya ketika mengikuti sunnah Rasulullah, dia menjaga dari perkara-perkara yang syubhat, maka dia telah menjaga kehormatan agamanya dan telah menjaga kehormatan dirinya. Siapapun yang sebaliknya, yang bermudah-mudah di dalam perkara yang syubhat, maka dia bisa terperosok kepada perkara yang haram. Sebagaimana seorang yang menggembala kambing dalam satu batasan dan akhirnya melewati batasan itu dan terperosok di dalamnya. Dan sesungguhnya sesungguhnya batasan Allah itu adalah perkara-perkara yang haram. Lalu sesungguhnya di dalam badan kita ada segumpal darah. Kalau dia baik, seluruh anggota yang lainnya menjadi baik. Dan kalau segumpal daging itu buruk, maka semuanya akan menjadi buruk. Dan itu adalah al-qalbu, yaitu adalah hati. Kita sudah membaca bagaimana matannya. Setelah kita membaca matannya, mari kita berikan prolog dulu. Di dalam prolog hadis ini, tentunya di dalam prolog riwayat ini, tentunya kita harus paham. Manusia di dalam kehidupan dia beribadah kepada Allah, maka dalam kehidupan ibadah kita kepada Allah, selama ini banyak di antara kita yang menganggap bahwasanya di dalam kehidupan kita menghambakan diri kepada Allah, apa yang Allah bolehkan menjadi mubah. Apa yang Allah perintahkan kita lakukan. Dan apa yang Allah haramkan kita tinggalkan. Maka banyak manusia yang memiliki definisi semacam itu ketika beribadah kepada Allah.
Tapi ketika kita membaca hadis yang datang dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, di situ kita akan terbuka. Kita akan mendapatkan sebuah pencerahan. Ternyata iman itu bukan hanya membahas tentang bagaimana kita mengerjakan yang halal, bagaimana kita hanya untuk meninggalkan yang haram, dan bukan hanya kita melakukan apa yang diperbolehkan dan diperintahkan untuk kita, tapi termasuk di antara kesempurnaan iman kita dan terbentuknya kualitas kehidupan kita itu adalah bagaimana seorang mukmin itu ketika mereka upgrading kualitas keimanan mereka. Upgrading itu bukan hanya ditambah sholatnya. Kalau kita ingin mengupgrading, ingin meningkatkan keimanan kita, ingin meningkatkan ketakwaan kita, itu bukan hanya menambah puasa sunnah kita. Bukan hanya menambah bagaimana sedekah kita. Tapi kalau kita ingin meningkatkan kualitas sunnah kita, kualitas keimanan kita, maka sesungguhnya salah satu di antara pencerahan yang kita dapatkan, ilmu yang kita peroleh itu adalah seorang mukmin itu akan mengalami sebuah kualitas di dalam kehidupannya, baik dalam perkara iman ataupun perkara sunnah, yaitu adalah ketika mereka mampu untuk mengetahui bagaimana mereka bersikap terhadap perkara syubhat dalam kehidupan mereka. Ya. Jadi seorang mukmin itu bukan hanya dituntut untuk meninggalkan yang haram. Kalau levelnya itu level biasa, ya mukmin biasa, ya hanya meninggalkan yang haram. Tapi kalau levelnya sudah ingin menjadi walinya Allah, lalu dia betul-betul sudah meninggalkan dunia sebelum dia meninggal dunia, maka sesungguhnya salah satu level terbaik manusia itu adalah ketika mereka mampu meninggalkan perkara syubhat yang ada pada kehidupan. Karena banyak manusia yang mereka tidak mampu mendapatkan kualitas hidup, kebaikan iman, ketakwaan yang dia peroleh, itu disebabkan karena mereka terperangkap dengan perkara-perkara syubhat yang meliputi mereka dalam setiap kehidupan mereka, dan terperosoknya manusia dalam perkara syubhat itu bisa mengakibatkan terperosoknya seseorang dalam perkara yang haram, dan itulah rusaknya kehidupan agama dan kehormatan dirinya. Nah, jadi ini merupakan proses kualitas dalam ketakwaan dan keimanan. Makanya tidaklah seseorang itu akan mencapai derajat ketakwaan, tidak akan seseorang itu mencapai derajat kewaliannya ketika dia menjadi walinya Allah, yang merupakan bagian dari satu makom yang sangat tinggi, sampai dia itu mampu untuk mengenali, memahami dengan ilmu. Syubhat itu apa? Syubhat itu apa sih sebenarnya? Dia pelajari, dia ketahui bagaimana kedudukan syubhat, lalu dia mulai memakai kacamata hati-hati dalam kehidupannya untuk mulai membedakan mana perkara-perkara syubhat yang harus dia tinggalkan untuk menjaga hubungan dia dengan Allah supaya mendapatkan kualitas dalam kehidupan ketakwaan dia ketika mampu untuk menjaga dari perkara yang syubhat. Ya. Ibarat analoginya sederhana. Kalau kita ngisi bensin, maka sesungguhnya kalau kita punya mobil, yang merusak mobil kita itu bukan hanya ketika kita memasukkan pasir, memasukkan air ke tangki mobil kita. Pasir dimasukkan mobil kita rusak. Air dimasukkan ke mesin mobil kita rusak pasti. Mesin kita tidak akan bisa jalan. Dan tentunya kos yang kita keluarkan untuk bayar bengkel itu banyak. Tapi ingat, yang rusak mesin bukan hanya itu. Tapi yang juga merusak mesin itu adalah ketika kita memasukkan bensin yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh mobil kita, misalkan, di mana misalkan kita harusnya ngisi Pertamax, tapi justru kita ngisinya Pertalite. Harusnya kita Pertamax. Tapi setiap waktu dihajar terus, mesin mobilnya itu dihajar dengan Pertalite yang banyak sekali belum kandungan minyaknya itu tidak sebagaimana Pertamax. Akhirnya memang tampaknya biasa, 1 hari 2 hari tampaknya biasa, lambat laun akhirnya yang terjadi adalah bagaimana mobilnya itu akan mengalami banyak trouble. Kenapa? Karena pada kandungan Pertalite itu masih banyak kotoran-kotoran yang terkandung pada kandungan minyak itu yang bisa merusak kualitas mesin itu.
Perkara syubhat itu memang tidak sebagaimana perkara haram. Iya, perkara syubhat itu perkara yang sifatnya samar-samar. Memang tidak sebagaimana dahsyatnya ketika perkara haram langsung diketahui. Tapi justru dari hal yang sedikit demi sedikit itulah yang terkadang justru secara pasti damage-nya dan kerusakannya itu pasti akan dirasakan oleh manusia itu sendiri ketika mereka gampang memasukkan perkara yang syubhat. Ibaratnya makanan. Makanan itu ada yang halal, ada yang thayyib. Maka kalau seorang mukmin itu mereka ketika makan kalau betul-betul sudah meningkat keimanannya, mereka bukan hanya makan yang halal tapi juga memastikan itu thayyib. Maka ketika manusia sudah makan bukan hanya yang halal tapi juga makan yang thayyib, itu sebagaimana seorang mukmin dalam kehidupan mereka, bahwasanya kehidupan mereka bukan hanya meninggalkan yang haram tapi juga meninggalkan yang syubhat, karena yang bisa menjadi rusaknya kualitas kita dalam kehidupan itu bukan yang haram saja, tapi syubhat itu hati-hati. Syubhat itu bisa merusak kualitas kita dalam kehidupan. Makanya akhirnya kita menjumpai dan kita mendapati bahwasanya syubhat ini sesuatu yang sifatnya belum jelas. Ya, sekarang pengertian dari syubhat. Syubhat itu adalah sebagaimana ketika kita mendapati penjabaran dari Rasulullah. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mutasyabihat. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Di antara yang halal dan haram ini ada banyak perkara-perkara yang belum jelas. Yang secara hukum penampakan itu tidak bisa langsung dikategorikan halal, tapi juga tidak bisa dikategorikan itu haram secara langsung. Tapi memang ada orang-orang yang mereka memiliki ilmu untuk mengetahuinya secara langsung. Ar-rasikhuna fil ilmi, orang-orang yang dalam sekali pemahaman agamanya. Tapi tidak setiap orang diberikan anugerah itu. Maka sesungguhnya perkara syubhat inilah perkara-perkara yang sifatnya apabila kita membiasakan, meremehkan perkara syubhat ini, yang belum jelas yang halal dan haram, lalu kita mudah mengambilnya, dengan alasan ini juga tidak jelas haramnya, tapi langsung kita menggampangkan untuk mengkategorikan itu adalah halal, maka itulah yang syubhat, dan itulah perkara yang sejatinya banyak merusak pada kehidupan secara lambat laun. Nah, makanya akhirnya kita mendapatkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu riwayat yang sahih dalam Sahih Jami', khairu dinukum al-wara'. Makanya kalau sudah membahas bagaimana meninggalkan syubhat itu, maka ada satu sifat yang luar biasa yang disebut dengan sikap wara'. Wara' itu apa? Wara' itu meninggalkan perkara-perkara yang syubhat. Dan Rasulullah menegaskan, tidak ada perkara yang paling baik bagi kehidupan agama kalian kecuali kalian tuh punya sifat wara'. Wara' itu meninggalkan yang syubhat. Ya, meninggalkan perkara syubhat. Yang apabila kita mampu untuk meninggalkan yang syubhat-syubhat, itulah yang menenangkan hati kita. Makanya maaf, ini kalau kita bicara tentang mental health, kesehatan jiwa, bisa jadi ada orang dengan berbagai macam masalah yang sedang terjadi pada diri kita, dengan pikiran-pikiran yang panjang, pikiran-pikiran luar, pikiran-pikiran liar yang sering kita jumpai, bisa jadi itu perkara-perkara syubhat yang sering kita gampangkan, sering kita remehkan, lalu akhirnya kita masukkan dalam kehidupan kita, lalu akhirnya berakibat secara lambat laun itu berakibat merusak kualitas kehidupan kita, sebagaimana kayu digempur dengan air laut terus-menerus, lama-lama dia lapuk dan akhirnya keropos dan akhirnya tumbang kayu itu segede apapun ketika dia dihantam terus dengan air laut. Yang bahaya bukan airnya, tapi air laut kandungan garamnya itu loh yang membuat akhirnya sekokoh apapun pohon, sekokoh apapun kayu, kalau ditaruh di pantai, tiap waktu mendapatkan deburan dari air laut, maka air laut itu akan menumbangkannya dan mengkeroposkannya. Nah, itulah perkara. Makanya akhirnya poin yang pertama yang kita harus mengerti pada pembahasan kita, poin yang pertama ini apa? Poin yang pertama itu kehidupan kita beribadah kepada Allah itu tidak semata-mata meninggalkan yang haram.
Tapi adalah bagaimana kita memahami ya kualitas kita pada kehidupan itu, kebaikan kita itu kalau kita sudah meninggalkan yang syubhat. Dan syubhat inilah yang sudah ditegaskan oleh Nabi. Banyak orang yang tidak mengerti tentang perkara syubhat. Ya. Makanya akhirnya perkara syubhat ini, ketika kita hidup pada zaman fitnah, terutama kalau sudah berkaitan tentang harta, akhirnya orang itu begitu gampang untuk mengambil perkara-perkara yang syubhat. Memang dia tidak sebagaimana jelasnya yang haram, tidak sebagaimana jelasnya yang halal. Tapi justru perkara syubhat itu yang terkadang begitu banyak dan lebih banyak menggodanya daripada yang haram. Karena banyak manusia, mereka masih memiliki iman untuk menolak yang haram. Tapi banyak manusia yang mereka tidak memiliki keimanan yang kuat untuk menolak yang syubhat. Ketika syubhat itu akhirnya didatangkan hilah. Hilah itu apa sih? Hilah itu tipu muslihat. Bagaimana yang syubhat itu bisa kelihatan halal. Dan manusia sendiri yang paling tahu apakah yang dia lakukan itu tipu muslihat enggak. Ketika dia ingin merubah yang syubhat itu bisa menjadi halal. Terutama dalam masalah harta. Ya. Maka inilah yang menjadikan kita memahami. Sekarang mari kita mencoba untuk mengerti tentang perkara-perkara syubhat. Setelah kita memahami poin yang pertama. Bahwasanya iman itu tidak hanya melulu bagaimana kita meninggalkan yang haram, tapi juga mengkondisikan. Kita ini harus meninggalkan yang syubhat. Dan Rasulullah itu manusia yang paling luar biasa di dalam menjaga dirinya dari perkara-perkara yang syubhat. Kita tidak pernah jumpai bagaimana Rasulullah SAW dalam keimanan yang ada pada diri beliau, dan luar biasanya Rasulullah itu dalam kehidupannya itu sangat luar biasa diri beliau ketika beliau itu menjauhi dalam perkara yang syubhat. Ya. Mari kita melihat beberapa riwayat untuk menggambarkan Rasulullah itu luar biasa. Beliaulah guru terbaik. Sebelum beliau menyampaikan khairudinukum al-wara', sebaik-baik pemahaman agama kalian itu adalah kalau sudah memiliki sifat al-wara', yaitu meninggalkan yang syubhat. Rasulullah itu adalah orang yang betul-betul menjaga dirinya dari perkara-perkara yang syubhat. Yaitu ketika Rasulullah SAW dalam beberapa riwayat, ya, saya membaca dari Suwar min Hayati Sahabah fil Wara', saya menyampaikan dalam kitab yang ditulis oleh dalam satu ulama, yaitu ditulis oleh Syekh Utsaimin. Di situ disampaikan bahwasanya Rasulullah SAW itu saking beliau itu pada kehidupan agamanya, beliau itu meninggalkan sikap yang syubhat. Salah satunya adalah ketika beliau pernah tidur, lalu mendapati ada kurma yang jatuh di samping beliau tidur, yang beliau pada saat itu sedang dalam kondisi lapar. Beliau itu sampai dalam kondisi sedang lapar. Tapi ketika beliau akan mengambil kurma itu, beliau khawatir bahwasanya kurma itu merupakan kurma dari sedekah atau kurma dari zakat yang dititipkan ke rumahnya. Karena saking khawatirnya beliau apakah ini kurma zakat, maka beliau rela untuk tidak mengambil kurma itu, walaupun kurma itu ada di dalam rumah beliau. Saking hati-hatinya seorang Rasulullah dalam perkara untuk menjaga dirinya dari perkara-perkara yang syubhat. Belum jelas. Ya. Itu perkara-perkara yang bisa dikatakan ini perkara halal, belum jelas. Dikatakan haram juga belum jelas. Dan kesempurnaan Nabi dalam sunnah yang beliau bangun itu adalah bagaimana beliau itu ngajarin langsung sikap waroknya beliau. Makanya Rasulullah pernah mendapati Hasan bin Ali masuk ke rumahnya beliau lalu memakan kurma. Yang beliau tahu itu kurma itu khawatirnya dari kurma zakat, di mana kita tahu secara hukum syariat keluarga Rasulullah tidak boleh makan dari zakat. Maka Rasulullah itu mengucapkan kalimat kepada Hasan supaya mengeluarkan kurma itu, menempuk-nempuk punggungnya supaya mengeluarkan kurma itu. Itu menunjukkan sikap waro. Ya. Banyak di antara kita yang terkadang menggampangkan masalah-masalah ini. Yang tanpa kita sadari menggampangkan masalah-masalah waro itu ya sebagaimana tadi. Kita memasukkan bensin ke dalam mobil kita, di mana bensin itu
mungkin masih banyak kotorannya, walaupun bensin, lama-lama mesin kita harus tune up dan mesin kita harus turun mesin ya gara-gara banyak kotoran-kotoran yang masuk. Karena sesungguhnya memasukkan perkara yang syubhat itu ya sama dengan kondisi manusia kurang lebihnya ketika makan dia makan yang halal tapi tidak thayyib. Akhirnya makanan-makanan tidak thayyib yang dia konsumsi itu ya yang akhirnya menjadikan dia sakit, dan sesungguhnya si syubhat itu membuat sakit kehidupan agama seseorang. Ini yang terkadang kita tidak sadari. Ya. Makanya saya ingat ada kisahnya seorang salaf, ada seorang ulama gitu ya. Ada seorang ulama itu beliau pernah jalan, lalu menunggu keluarganya di satu pasar. Dia mengambil bekal dari rumahnya, uang sekitar 5 dirham. Diambil bekalnya. Lalu dia jalan, lalu menunggu saudaranya. Duduk dia, tanpa beliau sadari kantongnya ini berlubang. Kantongnya ini ada lubangnya. Lalu setelah ketemu saudaranya di tempat janjian mereka, dia jalan. Pas ketika jalan, Masya Allah ya, dia baru menyadari di jalan itu, loh, celanaku berlubang, celanaku bolong, uang bekalku 5 dirham tidak ada di celanaku. Lalu saudaranya itu ngomong, udah kita balik lagi aja. Mungkin masih tertinggal di sana. Balik mereka. Dan ketika balik, lalu akhirnya ketika balik, ternyata di tempat dia duduk ada uang 5 dirham. Beliau hampir mengambil uang 5 dirham ini. Dan ketika akan mengambil uang 5 dirham ini, tiba-tiba beliau itu ingat. Iya, kalau ini uang saya. Khawatirnya setelah saya duduk di sini, tadi ada orang yang duduk setelah saya. Dan bisa jadi bisa jadi dia juga membawa uang 5 dirham dan bisa jadi bolong itu celananya sama kayak saya. Akhirnya 5 dirham itu tidak jadi diambil oleh beliau. Dan tidaklah beliau mengambil itu bukan sikap hulu, tapi sikap hati-hatinya beliau khawatir ini jangan-jangan ini uang 5 dirham itu bukan uang saya, tapi uang yang orang yang duduk setelah saya. Dan sama, ternyata celananya ada bolongnya. Dan sama-sama dia membawa uang 5 dirham kayak saya. Ini sikap warok ini kayak gini. Ketika dia melihat 5 dirham, kalau bagi kita, orang muslim kayak kita, awam, mungkin akan mengaih, alhamdulillah ini uangnya masih ada. Tapi bagi mereka yang memiliki sifat warik, bagi mereka yang memiliki sikap warok, dan warok itu identik ketika meninggalkan yang syubhat. Masya Allah ya, semoga Allah meninggalkan sikap warok untuk kita. Sikap warok itulah yang menjadikan dia, loh, jangan-jangan ada orang yang duduk setelah saya. Dan akhirnya dia rela untuk kehilangan 5 dirham daripada mengambil sesuatu yang belum jelas apakah itu betul-betul milik dia atau tidak. Soalnya kalau hari ini mungkin bisa dibuktikan dengan CCTV. Kalau pada zaman dulu belum bisa. Kenapa para ulama dulu saking begitu luar biasa mereka itu menjaga sikap mereka dari perkara syubhat? Ya karena mereka tahu pada poin yang pertama, kualitas mereka beribadah kepada Allah tidak hanya ditentukan untuk meninggalkan yang haram, tapi diperintahkan untuk meninggalkan yang warok, baik dalam harta, baik penggunaan, baik amanah, semuanya mereka betul-betul tinggalkan. Ketika mereka khawatir di situ ada sesuatu yang belum jelas, mereka rela kehilangan daripada mereka mendapatkan sesuatu yang belum jelas, karena mereka tahu yang belum jelas itu bisa terprosok kepada perkara yang haram. Mari kita lihat kisahnya Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin, kisah ini sering saya sampaikan, tapi kisah ini luar biasa memberikan kepada kita kebaikan. Ya. Walaupun mungkin kita masih tertatih-tatih, ya, ngikutin para ulama salaf itu memang susahnya luar biasa. Tapi semoga kita mencintai mereka dengan tulus dan jujur. Muhammad bin Sirin itu ulama besar, tapi juga pedagang besar. Dia pedagang madu. Dikisahkan dalam satu riwayat, beliau itu memiliki 600 barmil asal. Barmil itu tong, gede. Isinya itu madu. Sampai pada satu waktu, ada tikus.
Ya, masuk ke salah satu di antara tong madu yang beliau miliki ini. Tong yang dimiliki oleh beliau ini. Maka beliau memiliki pembantu budak. Budak ini lapor kepada Muhammad bin Sirin, majikannya. Ya Sayyidi, wahai tuanku, ini ada tikus ini masuk ke salah satu tong madu kita. Ya. Lalu tentunya dalam pendapat fikih, kalau ada binatang bangkai najis, dia jatuh kepada benda padat, contohnya keju atau contohnya apa ya, ya misalkan keju, maka cukuplah yang dipotong itu bagian najisnya. Tapi kalau ada najis jatuh kepada benda cair, ya tentunya semuanya jadi najis. Maka Muhammad bin Sirin ngomong beliau kepada putranya, kepada budaknya, udah buang aja itu. Maka akhirnya budaknya ngambil. Ini yang ada tikusnya diambil. Terus agak menjauh dibuang. Pas ketika membuang tikus, dia akan kembali untuk membuang tongnya. Lupa tongnya itu yang mana. Lalu budak ini ngomong sama Muhammad bin Sirin, laqad ramaitul fa'rah. Saya udah ngelempar itu tikusnya. Tapi saya lupa tongnya yang mana. Jadi saya nggak bisa untuk buang tongnya, karena saya bingung tongnya yang mana. Mungkin kalau kita, udahlah kira-kira tadi jalannya yang mana. Udah, anggap aja yang itu. Buang salah satunya, bismillah. Tapi tidak berlaku bagi Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin itu akhirnya ketika budaknya lupa tongnya yang mana, barmil yang mana, maka pada saat itu yang dilakukan oleh Muhammad bin Sirin itu apa? Beliau perintahkan kepada budak-budaknya, sudah 600 itu buang semuanya. Karena kita tidak mungkin untuk menjual madu kalau itu najis dan kita nanti akan terkena dosanya gara-gara itu. Dan beliau rela untuk membuang seluruh madu yang ada di tong-tong beliau itu hanya untuk menjaga dirinya dari perkara syubhat, untuk menjual sesuatu yang tidak jelas dan meminum sesuatu madu yang apabila ada najisnya. 600 tong dibuang hanya karena lupa budaknya di tong mana tikus bangkai itu mati. Masya Allah ya. Di situ kita mendapati itu sikap bagaimana warok itu terbangun. Dan sikap ini yang hilang ketika hari ini kita hidup pada zaman materialisme. Maka sesungguhnya di zaman materialisme itu salah satu dampak dari paham, yaitu adalah paham Madiyah. Paham materialisme itu apa? Menjadikan orang itu tasahul dalam urusan dunia. Terus gampang dan menggampangkan dalam urusan dunia. Yang akhirnya kualitas satu persatu kehidupan kita lambat laun itu akhirnya rusak. Bukan karena perkara yang haram, tapi rusaknya adalah bagaimana kita menggampangkan perkara syubhat itu untuk kita ambil pada kehidupan kita, terutama syubhat di dalam masalah makanan dan masalah rezeki. Makanya tidaklah seseorang ketika mereka itu sampai menjaga dirinya dari perkara yang warok, tidaklah seseorang itu mereka menjaga dirinya dari perkara yang syubhat, kecuali Allah sendiri yang akan memberikan kepadanya itu sebuah penjagaan yang luar biasa dan anugerah yang luar biasa. Orang kalau sudah mampu untuk menjaga dirinya dari perkara yang syubhat, Masya Allah ya, maka akhirnya Allah itu akan memberikan kepadanya perlindungan yang sangat besar dan agung yang tidak akan Allah berikan kepada yang lainnya. Karena sikap menjaga dirinya dari perkara syubhat itu. Karena kecintaan Allah itu turun kepada mereka yang berhati-hati. Sikap yang dilakukan oleh Muhammad bin Sirin ketika membuang 600 barmilnya,
Itu tidak ada yang para ulama yang mengatakan itu hulu, itu berlebih-lebihan, enggak. Dan tidaklah seorang Muhammad bin Sirin ketika beliau membuang 600 tong madunya itu, kecuali dia tidak menyalahkan kepada budaknya dan pembantunya, kecuali menyalahkan dirinya. Inilah akibat dari dosaku 40 tahun yang lalu. Dan memang aku tunggu balasannya, dan inilah balasan atas dosaku ketika aku pernah menghina seseorang. Jadi inilah yang menjadikan kita kultur dalam keimanan. Poin yang pertama itu adalah bukan hanya ninggalin yang haram, tapi adalah bagaimana kita mampu untuk meninggalkan perkara-perkara syubhat pada kehidupan kita. Ya. Makanya akhirnya tidaklah orang yang meninggalkan perkara-perkara syubhat itu akhirnya Allah sempurnakan hidupnya. Mereka makomnya sudah menjadi makom wali. Makanya kita mendapati ada kisah yang sebuah riwayat tentang bapaknya Abdullah bin Mubarak. Mari kita belajar sedikit tentang bapaknya Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak itu ulama besar dari kalangan tabi'in, punya bapak namanya Mubarak. Mubarak ini merupakan seorang pemuda asalnya sebelum dia punya keluarga. Mubarak ini inti dan singkat ceritanya akhirnya Mubarak ini beliau kerja kepada seorang ulama, seorang qadhi, seorang hakim agung di satu wilayah. Qadhi itu memberikan amanah kepada Mubarak, wahai Mubarak, kamu kan kerja sama saya, kamu jaga ini kebun saya. Kalau tidak salah dalam beberapa riwayat disebut dengan kebun delima. Akhirnya Mubarak menjaga kebun itu. Bertahun-tahun dia menjaga kebun itu. Dan qadarullah pada saat itu tidak terjalin komunikasi. Sampai pada satu waktu sang qadhi pemilik kebun itu berkata kepada Mubarak dalam satu kesempatan, "Hei Mubarak, ya, tolong ambilkan aku buah yang paling manis dari kebun yang kamu jaga." Maka Mubarak akhirnya memetik beberapa delima disuguhkan kepada majikannya, sang qadhi. Lalu sang qadhi mencicipi buah yang pertama yang dibawa Mubarak, masam. Buah yang kedua masam. Buah yang ketiga masam. Buah yang keempat masam. Maka pada saat itu akhirnya qadhi ataupun majikan itu marah sama Mubarak. Mubarak, saya itu nyuruh kamu untuk mengambilkan buah yang manis. Mosok kamu mengambilkan aku buah yang masam? Apakah kamu tidak bisa membedakan buah masam dan buah manis, Mubarak? Mubarak dengan jujur berkata, iya, maaf wahai majikanku, kalau aku ternyata mengambilkan buah yang masam. Lalu sang qadhi majikannya berkata, emang kamu tidak bisa membedakan buah yang manis dan buah yang masam? Tidak ngerti saya. Lalu majikannya refleks nanya, emang kamu nggak pernah nyicipin, nggak pernah mungut, nggak pernah ngambil membedakan itu? Nggak pernah. Loh, kenapa kamu nggak pernah? Perhatikan jawaban dari Mubarak. Karena aku mendapatkan amanah untuk menjaga kebun. Dan aku tidak diberikan amanah untuk memungut dan mengambil dari apa yang ada di kebun ini. Masya Allah. Padahal kan apa sih salahnya ngambil 1, 2 sekalian menjaga, ada buah yang manis dijaga, dimakan. Apa salahnya? Menurut kacamata awam. Tapi bagi kacamata wari, orang yang warak enggak. Masya Allah ya, Mubarak ketika mampu menjaga dirinya dari syubhatnya buah. Luar biasa, apa yang terjadi? Maka sang qadhi jatuh cinta kepada Mubarak dan akhirnya menikahkan Mubarak dengan putrinya. Dari seorang laki-laki yang menjaga dari perkara yang syubhat, apa yang terjadi? Lahirlah seorang anak yang menjadi ulama besar yang bernama Abdullah bin Mubarak. Seorang tabi'in yang hidupnya mirip dengan para sahabat. Itulah dari seorang bapak yang menjaga dari perkara yang syubhat. Jadi kesempurnaan hidup kita itu kalau sudah sekali lagi ketika kita mampu jaga dari perkara syubhat. Ya kan? Perkara syubhat. Makanya saya ya misalkan dalam perkara-perkara syubhat itu dalam kehidupan kita masuk masjid,
Lalu kita akan melakukan aktivitas yang sifatnya pribadi. Lalu kita meninggalkan aktivitas pribadi itu karena kita tahu masjid ini miliknya umat. Itu termasuk perkara-perkara syubhat. Tidak ngecas yang urusan pribadi kita, misalkan. Kecuali kita ngecasnya di tempat ini, ataupun kalau kita ngecas nanti kita sifatnya akan menggantinya. Dihitung nanti, direimburse kepada orang. Itu termasuk di antara perkara-perkara yang bisa menjaga kita dari perkara syubhat. Memang tampaknya kecil, tampaknya remeh, tapi justru itu berpengaruh pada kualitas kehidupan keimanan kita. Menghafalkan Quran santriwati, jangan gampang, oh ini miliknya teman terus diambil, teman saya juga pasti ngizinkan lah. Maksud dia nggak ngizinkan, dia kan lagi pergi safar, Quran saya entah di mana ketelingsep, udahlah saya pinjam miliknya dia, kita ngambil tanpa kita sadari perkara-perkara semacam itu yang terkadang akhirnya menghalangi keberkahan maksimal yang harusnya kita peroleh. Ya. Makanya proses kita beribadah kepada Allah itu merupakan salah satu proses besar. Proses kita beribadah kepada Allah itu proses besarnya ketika kita mampu menyempurnakan diri kita dari perkara syubhat. Karena kebaikan hidup kita tergantung seberapa besar kamu meninggalkan perkara syubhat, dan rusaknya kehidupan kita itu ya sebesar kita sering memasukkan perkara yang syubhat. Dan saya ambilkan sebuah kisah lagi. Ini masih poin yang pertama. Dulu ada pemimpin yang sangat zalim namanya Hajjaj bin Yusuf. Pemimpin Irak. Ya, Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf ini, Masya Allah ya. Hajjaj bin Yusuf ini pemimpin yang sangat zalim luar biasa. Kerjaannya itu bunuh orang. Udah ribuan orang dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf. Maka Hajjaj bin Yusuf itu menguasai salah satunya wilayah Irak. Maka Hajjaj bin Yusuf itu kalau sedang memberikan tugas kepada seseorang memerintah Irak, maka tidak lama setelah itu pemimpin yang ditunjuk oleh Hajjaj bin Yusuf itu pasti mengalami tragedi. Macam-macam aja. Karena apa? Karena penduduk Irak tidak suka dengan Hajjaj bin Yusuf, dan setiap mereka mendapatkan pemimpin yang ditunjuk sama Hajjaj bin Yusuf, penduduk Irak itu mengangkat tangan. Dan pada saat itu penduduk Irak itu terkenal mustajab doanya. Saya ulangi kembali, mustajab doanya penduduk Irak gitu. Sehingga pada satu waktu Hajjaj bin Yusuf itu bingung, ini gimana ya caranya menaklukkan dalam tanda kutip penduduk Irak supaya pemimpin yang aku tunjuk untuk menjadi penguasa di Irak ini tidak apa-apa. Akhirnya pada satu waktu Hajjaj bin Yusuf menemukan ide. Hajjaj bin Yusuf mengatakan kepada salah satu orang yang dikenal olehnya, "Hei, kamu jadi pemimpin Irak." Orang ini sudah ketakutan, "Jangan saya, Hajjaj bin Yusuf. Saya takut dengan doanya penduduk Irak." "Alah, nggak apa-apa, gampang." "Sudah, gampang. Kamu akan aku calonkan menjadi penguasa Irak. Ya. Tapi sebelum itu, aku akan memberikan instruksi kepada penduduk Irak." Maka Hajjaj bin Yusuf dengan pasukannya, dia memerintahkan satu perintah kepada penduduk Irak. Seluruh penduduk Irak harus mengumpulkan telur. Seluruh penduduk Irak harus mengumpulkan telur. Satu rumah yang tidak mengumpulkan telur akan dieksekusi. Karena memang Hajjaj bin Yusuf itu gitu. Bahasanya itu kalau nggak taat sama dia, mati pokoknya. Eksekusi aja langsung. Penduduk Irak itu pada saat itu bersungut-sungut, mereka itu berpikir, ini ngapain sih Hajjaj bin Yusuf nyuruh kita untuk mengumpulkan telur. Tapi mereka akhirnya mengumpulkan telur karena ancamannya itu nyawa. Mereka mengumpulkan telur, dikumpulkan di satu tempat yang ditunjuk sama tim yang diserahi oleh Hajjaj bin Yusuf. Lalu penduduk Irak itu mengumpulkan telur. Satu persatu mereka mengumpulkan telur. Hajjaj bin Yusuf melihat dari kejauhan. Wah, sudah mereka mengumpulkan telur. Setelah semua penduduk kota Irak mereka mengumpulkan telur di tempat yang ditunjuk oleh dirinya, maka telur itu terkumpul. Setelah itu, satu hari setelahnya, 1 kali 24 jam setelahnya, Hajjaj bin Yusuf mengeluarkan pengumuman lagi.
Pengumuman kedua yang disampaikan oleh Hajjaj bin Yusuf apa? Seluruh penduduk Irak yang sudah mengumpulkan telur harap untuk mengambil kembali telurnya lagi masing-masing dan membawa telur itu pulang ke rumah. Lah, penduduk Irak itu kan kembali bersungut-sungut. Ini tuh maunya apa Hajjaj bin Yusuf ini? Kemarin disuruh mengumpulkan telur. Setelah telur kita kumpulkan, sekarang disuruh ngambil. Itu pun dengan ancaman, siapapun rumah yang tidak mengambil telurnya, dieksekusi. Dipenggal kepalanya. Masyarakat Irak berbondong-bondong kembali ke tempat mereka kemarin mengumpulkan telur. Dan ketika mereka sampai ke tempat telur itu, mereka bingung. Nah, telur mereka itu yang mana? Akhirnya mereka sembarangan mengambil telur. Ada yang ngambil telur yang lebih besar, ada yang ngambil telur lebih kecil. Tapi sama-sama telur, tapi ukurannya kan beda-beda. Ada yang mungkin ngambil telur bebek, ada yang mungkin ngambil telur ayam. Karena juga mereka ngambil saja. Ketika semua penduduk Irak sudah mengambil telur, Hajjaj bin Yusuf kata, strategiku berhasil. Lalu setelah itu mereka mengambil telur kembali, dibawa ke rumah. Beberapa hari setelah kejadian itu, Hajjaj bin Yusuf menunjuk orang tadi untuk menjadi penguasa Irak. Setelah orang itu menjadi penguasa Irak, maka masyarakat Irak kembali sebagaimana biasanya. Mereka mengangkat tangan kembali, mendoakan kepada pemimpin Irak yang ditunjuk oleh Hajjaj bin Yusuf, supaya dia tidak betah menjadi pemimpin Irak. Mereka mengangkat tangan. Tunggu 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, 1 bulan, 2 bulan. Ternyata pemimpin yang ditunjuk oleh Hajjaj bin Yusuf yang terakhir ini tidak mengalami kejadian apapun. Tidak sebagaimana pemimpin-pemimpin sebelumnya yang ditunjuk oleh Hajjaj bin Yusuf yang mengalami banyak tragedi. Maka penduduk Irak itu mereka bingung. Loh, kenapa? Kok doa kami sekarang kok nggak diistijabah oleh Allah? Akhirnya penduduk Irak itu mendatangi salah satu orang yang alim, yang solih. Mereka curhat, mereka lapor kepada orang alim itu. Kenapa doa kami tidak lagi mustajab? Lalu orang alim ini atau orang soleh ini berkata kepada penduduk Irak, bukankah kalian disuruh mengumpulkan telur? Kalian kumpulkan telur. Lalu kalian disuruh mengambil, lalu kalian mengambil secara serampangan telur-telur itu. Dan kalian telah mengambil telur syubhat. Ada telur yang besar, kalian mengambil yang lebih kecil. Ada telur yang kecil yang kalian bawa, tetapi pulangnya membawa telur yang lebih besar. Karena telur-telur syubhat itu yang tidak sama ukurannya dengan telur yang milik kalian, itulah yang menjadikan doa kalian hari ini sedang diuji oleh Allah untuk tidak dikabulkan. Masya. Para santriwati, coba bayangkan, cuma masalah telur santriwati. Masalah telur ini yang lebih besar, ini telur lebih kecil. Tapi ternyata bisa mengakibatkan sebuah pengaruh. Akhirnya doa mereka itu tidak lagi mustajab saat itu. Kisah ini terkenal di dalam kitab-kitab tarikh Baghdad atau tarikh Irak. Ini memberikan kepada kita, itulah dampaknya perkara syubhat itu. Kalau perkara telur aja, sama-sama telur, cuma ukurannya itu beda beberapa gram saja. Ukurannya itu bedanya tidak sampai 1 kilo, tapi bedanya itu cuma 1 gram atau 2 gram, 3 gram saja. Ternyata sudah mempengaruhi bagaimana doanya seseorang di hadapan Allah ketika dia tidak menjaga dari perkara syubhat. Nah, kita bisa bayangkan itu. Berarti memang manusia itu mulianya itu ketika mereka mampu menjaga diri perkara yang syubhat. Yang terkadang hawa nafsu kita sering memaklumi, yalah enggak apa-apa. Jangan enggak apa-apa. Lebih baik kita kehilangan yang syubhat daripada kita akhirnya kehilangan yang jauh lebih besar. Kenapa? Kehilangan syubhat itu diganti oleh Allah dengan kelipatan yang jauh lebih besar. Disinilah akhirnya kita paham. Jadi yang namanya upgrading keimanan itu, kalau pengen jadi walinya Allah, itu tinggalkan perkara-perkara yang menjadikan kita ini bingung, ini halal atau haram. Ini halal atau haram. Ya, sebagaimana kita menjumpai bagaimana Abu Bakar, nanti kita ceritakan di episode yang kedua, bagaimana Abu Bakar menjaga dari perkara-perkara yang syubhat. Jadi
Poin yang pertama yang kita bahas adalah, loh, kehidupan agama itu bukan hanya semata-mata kita meninggalkan yang haram, tapi kita diperintahkan untuk berhati-hati terhadap perkara yang syubhat. Dan sesungguhnya berhati-hati dalam perkara syubhat itu bukan hulu, bukan perkara yang ekstrim. Tapi sesungguhnya menjaga diri kita dari perkara yang syubhat itu merupakan perkara kebaikan agama kita. Makanya hati-hati terhadap perkara-perkara itu. Ya. Yang begitu banyak di sekitar kita. Yang terkadang sering kita mengatakan, udah enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Dan ternyata itu yang bisa menyebabkan bagaimana kualitas kehidupan kita. Banyak masalah itu terkadang karena banyaknya syubhat yang masuk pada pusaran kehidupan. Ya kayak mobil yang sudah dikeluarkan instruksi oleh pabriknya, ini mobil harus pakai pertamax, tapi kita hajar dengan pakai pertalite. Lama-lama rusak mesinnya. Dan itulah yang mengakibatkan kita semakin paham. Makanya hadis ini disebut dengan hadis yang luar biasa. Kenapa? Hadis ini akan menjaga kesucian seseorang. Hadis ini akan betul-betul menjaga kesucian dan kehormatan agama seseorang. Yaitu ketika mereka mampu meninggalkan perkara syubhat. Jadi poin yang pertama yang kita bahas, syubhat itulah yang menjadi salah satu anak tangga, batu loncatan kita dari derajat mukmin menjadi walinya Allah dengan tingkat yang luar biasa, ketakwaan yang luar biasa ketika kita betul-betul mampu untuk menjaga diri kita dari perkara-perkara yang waro. Makanya Rasulullah mengatakan, la yakun rajul minal muttaqin hatta yada'mala bi'asa bihi makhafatan mimma bihi ba'sun. Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Tirmidzi, tidak akan seseorang itu mendapatkan ketakwaan sampai dia meninggalkan apa yang halal karena takut kalau yang halal itu bisa menjatuhkan dia dalam perkara yang halal. Nah, itulah tingkatan luar biasa. Gimana caranya supaya bisa mampu memiliki kekuatan meninggalkan yang haram ataupun yang syubhat, Ustaz? Itulah pembahasan nanti kita bareng-bareng dalam episode kita yang kedua. Semoga Allah merahmati kita, memberkahi urusan kita. Kita baru sampai poin yang pertama. Sunnah tidak hanya melulu supaya kita meninggalkan yang haram. Tapi sunnah mengarahkan kepada kita. Tidak akan pernah kita menjadi walinya Allah ketika kita hanya meninggalkan yang haram. Tapi nyampainya kita menjadi walinya Allah itu ketika kita mampu untuk menjaga diri dari perkara syubhat. Hati-hati terhadap perkara syubhat. Karena itu bisa merusak kehidupan dan kehormatan agama dan diri kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya serahkan kembali ke Ustaz Dede. Ustaz, jazakumullah khairan atas ilmu yang disampaikan pada malam hari ini. Kita menyimak pembahasan hadis yang luar biasa tentang menjauhi perkara syubhat dari qawaid nabawiyah hadis yang keempat ini. Insya Allah sudah banyak ilmu yang didapat oleh kita semuanya. Bagaimana kita dapat menjaga diri dari yang syubhat, tentu lebih utama juga meninggalkan yang haram, sehingga menumbuhkan sikap waro dalam hidup kita. Sebelum sesi tanya jawab, Ustaz, terkadang ada ungkapan-ungkapan agak menggelitik tentang syubhat ini. Jangan dengerin Ustadz ini, dia mah Ustadz syubhat. Atau juga ada yang, oh masjid ini sekarang udah masjid syubhat, ya. Dan seterusnya. Kadang ditempelin kata syubhat itu pada seseorang atau pada tempat ibadah sendiri, ditempelin sikap sifat syubhat terhadap itu, sehingga orang menjadi ragu untuk nyimak dia atau datang ke tempat ibadah tersebut.
sepatutnya gimana Ustaz, menyikapi orang yang demikian? Yang pertama, Ustadz, tentunya materi kita tentang syubhat, masalah ilmu, memang belum kita kaji. Insya Allah kita akan kaji pada pertemuan kita yang kedua. Baik. Yang kedua, jawaban kita adalah orang yang begitu gampang mengucapkan kalimat-kalimat syubhat tanpa menakar dirinya pada kualitas ilmunya pun sebenarnya juga sedang melakukan perkara syubhat. Jadi terkadang berapa banyak orang yang mengatakan syubhat tetapi dirinya telah berkumpul semua perkara syubhat tanpa disadari olehnya. Nah ini yang juga nanti menjadi perhatian kita. Salah satu perhatian kita itu adalah bagaimana kita menjumpai satu fenomena orang begitu gampang mengucapkan kalimat syubhat tanpa ada kaedah-kaedah yang dia harus perhatikan dan harus dia penuhi setiap kaedah itu sebelum dia mengucapkan kalimat syubhat. Ya. Nah ini juga merupakan bahaya dari sebuah taklid buta. Kenapa? Taklid buta itu selalu memiliki nama untuk taklid buta itu selalu memiliki pola untuk membenarkan taklid butanya. Jadi kalau dia taklid buta, kan nggak mungkin dia akan mengatakan, saya taklid buta. Enggak akan mungkin dia mengatakan, saya ini taklid buta, Ustadz Deden. Enggak, dia akan mengatakan, saya menjaga diri saya dari syubhat, Ustadz. Karena apa? Karena kalimat itu bisa jadi karena kalimat itu tanpa disadari bisa menjadi hilah, bisa menjadi tipu muslihat yang dia datangkan untuk menutupi taklid butanya dirinya. Ya? Tidak mungkin orang yang taklid buta akan mengatakan, saya ini taklid buta, 100%, 100% saya taklid buta. Tidak mungkin dia akan mengatakan itu. Maka kalimat yang paling bisa untuk dia pakai itu apa? Saya hati terhadap syubhat. Padahal bisa jadi orang yang mengucapkan kalimat itu telah terkumpul berbagai macam syubhat pada dirinya tanpa disadari. Nanti kita akan bahas satu persatu. Sabar Ustadz Deden, antum juga harus sabar. Nyikapin orang semacam itu tuh harus sabar. Tidak perlu setiap orang itu harus kita komentari dan tidak setiap orang itu harus membuat kita sedih. Kita ini ibadahnya sama Allah. Kita jadi guru, kita jadi santri, kita ngurusi masjid itu tanggung jawab kita sama Allah. Nggak usah terlalu khawatir dengan ucapan manusia. Dia nggak suka masjid yang kita kelola, semangat aja. Kita nggak bisa memaksa setiap orang untuk datang. Sebagaimana saya tidak bisa mengatakan setiap orang untuk ngaji sama saya, jangan ngaji sama dia. Tidak bisa. Kita itu nanti, kita juga paham dulu kita di rahim ibu kita sendirian, lahir juga sendirian, nanti juga mati juga sendirian, di alam barzah juga sendirian. Nah, kita harus yakin aja bahwasanya ibadah kita itu semata-mata untuk Allah. Jangan sampai hati kita dan jiwa kita itu justru menjadikan kita itu rusak hanya karena orang lain. Kalau kita menjadi rusak dan berubah karena orang lain, ya kita menjadi orang yang paling berantakan hati dan jiwa kita. Justru orang yang merdeka itu tidak peduli apa yang dikatakan orang, selama apa yang kita lakukan berdasarkan kepada ilmu dan kebenaran dan komitmen kita kepada kemuliaan akhlak. Sudah selesai. Batasannya sampai situ. Kalau sudah, serahkan aja. Kita tetap ngadep sama Allah, kiblatnya sama Allah. Allah pasti akan kirimkan. Di antara orang yang pergi, pasti Allah gantikan orang yang jauh lebih baik daripada orang yang pergi. Berarti mungkin kita tidak satu frekuensi. Dan kita bersyukur banget kalau kita tidak dijadikan satu frekuensi dengan orang yang hatinya terlalu kotor untuk melihat saudara-saudara muslim yang lainnya. Su'ul khuluqi yu'ti, penyakit buruk itu nular. Saya terbiasa ada orang datang dan pergi itu biasa. Tapi saya yakin satu, kalau ada orang yang pergi itu biasanya Allah akan mendatangkan orang lain yang mungkin jauh lebih baik daripada yang pergi. Selama kita tetap bertanggung jawab dengan apa yang kita yakini, lalu kita tetap memberikan akhlak yang terbaik. Kita tidak bisa memaksa setiap orang untuk kerasan bersama dengan kita, kan tidak bisa. Kita juga tidak bisa memaksa setiap orang untuk cocok dengan masjid kita. Tidak bisa, Ustadz Deden. Yang bisa kita lakukan adalah memberikan sesuai dengan apa yang bisa kita berikan. Selebihnya itu kita serahkan sama Allah. Kalau kita mendapati banyak orang yang ngomong bla 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 bla,
Kita tidak bisa memakai tangan kita untuk nutupin mulut orang satu persatu. Terkadang cukup kita menutup telinga kita. Cukup. Yang terpenting ini loh laporannya sama Allah. Ya Allah, saya lapor nih. Ini dakwah saya begini. Dalilnya ini ya Allah. Saya belajar dalilnya ini ya Allah. Saya ngaji sama beliau dalilnya ini. Lapor sama Allah. Selesai. Nggak ada kewajiban kita untuk mencari rekomendasi dari fulan. Ya. Komitmen kita untuk mengikuti kebenaran itu sebenarnya kewajiban kita yang kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Marilah kita belajar menjadi manusia semerdeka mungkin. Bahwasanya ketika kita menjadi manusia yang merdeka, kita tidak pernah diatur oleh aturan-aturan manusia, terutama mereka yang sejatinya mereka tidak memberikan kebaikan agama dari sikap mereka di dalam beragama. Santai aja. Tidak semua perkara harus kita komentari dan tidak semua perkara harus kita seriusin. Nyantai aja. Para ulama dulu ketika mereka dihujat, dicela, biasa aja, nyantai aja. Yang terpenting, sekali lagi, pastikan ilmunya, pastikan dalilnya, pastikan akhlaknya, pastikan bagaimana kita menjaga kehormatan seorang muslim, selesai. Selebihnya kembalikan sama Allah. Hidup akan terasa ringan, tanpa memikirkan orang lain. Kenapa kita itu di dalam kehidupan agama kita ini tidak usah terlalu memikirkan omongan orang lain di dalam sunnah ya. Contoh, bagaimana kita tidak riak, bagaimana kita tidak mencari pujian, bagaimana kita tidak mencari simpati manusia. Itu pada dasarnya kenapa agama kita selalu mengarahkan kita untuk menjaga hubungan kita dari itu semuanya. Karena supaya hati kita terbiasa berlatih hanya kepada Allah semata. Sama manusia itu tidak ada habisnya. Tidak ada habisnya. Ingat Ustadz Deden, kita ini lahir sendirian, nanti juga mati sendirian, dikubur juga sendirian. Maka yang kita lakukan adalah tidak perlu kita memuaskan setiap orang. Yang terpenting minta sama Allah supaya kita didekatkan sama orang yang menambah keimanan kita dan akhlak kita yang mulia. Selebihnya kita serahkan kepada Allah semata. Ringan hidup kita kalau sudah kayak gitu. Baik, Ustaz. Masya Allah, luar biasa. Meskipun terkadang nggak ngasih hati, Ustaz, ketika ada Ustadz yang dibilangin atau ditempelin sifat seperti itu, oh ini jangan didengerin. Walau kulihal, terima kasih banyak atas penjelasan nasihatnya. Insya Allah menjawab juga barangkali untuk yang lain. Ini izin ada yang bertanya Pak Sirojudin sebelumnya. Ya coba. Ada pertanyaan dari kolom komentar YouTube. Ustadz, apakah Abdullah ibnu Mubarak itu ulama besar yang bermimpi semua jemaah haji diterima hajinya karena seorang tukang sol yang menginfakkan biaya hajinya untuk tetangganya yang seorang janda miskin itukah? Siapa itu ulamanya? Ahmad bin Miskin ya kalau nggak salah ya Ustadz ya. Nggak tahu, ini beliau menanyakan apakah itu Abdullah ibnu Mubarak, Ustaz? Itu dalam beberapa riwayat saya baca dengan nama-nama yang berbeda. Tapi apakah riwayat itu memang betul-betul marfu kepada Abdullah bin Mubarak, saya belum tahu sampai hari ini ya. Apakah betul-betul mausul nyambung kepada Abdullah bin Mubarak, saya belum tahu. Tapi yang terpenting juga harus kita pahami adalah memberikan biaya umroh ataupun haji kepada orang lain ketika kita sudah melaksanakan haji dan umroh itu pada dasarnya merupakan amalan besar. Dan itu memasukkan kegembiraan yang luar biasa kepada seorang muslim. Dan itu pahalanya besar daripada apapun. Tentang riwayat itu nanti coba saya cek kembali, tolong diingatkan Ustadz Deden bulan depan. Gimana kedudukan riwayat itu? Karena banyak sekali riwayat-riwayat yang berkembang, yang di-share dari satu grup ke grup, dari WhatsApp ke WhatsApp yang terkadang memang harus dicek kembali. Tanpa menafikan kebaikan dari setiap kisah-kisah yang ada itu. Memang kisahnya bagus, tapi bagaimanapun kita memiliki dua tanggung jawab. Bukan hanya mengambil hikmahnya, tapi memastikan referensinya. Wallahu a'lam bishawab.
Baik Ustaz, jazakumullah khairan. Insyaallah nanti coba kita ingatkan kembali. Selanjutnya Ustaz Sirajuddin Guppa dari Jeneponto. Silakan Ustaz. Ustaz Sirajuddin, boleh diaktifkan mic-nya? Ya. Ya, Ustaz. Syukran Ustaz Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi. Masya Allah, luar biasa sekali ilmu yang kita dapatkan dari guru kita. Jazakallah. Jazakallah khair, Ustaz Ahil Karim. Ustaz, ini Ustaz, biasanya di masyarakat awam itu sedikit bingung dengan sikap misalnya dua ustadz. Misal Ustadz si A menyampaikan satu masalah, kemudian Ustadz si B juga menyampaikan masalah yang sama, tetapi pembahasan berbeda, maksudnya tanggapan yang berbeda atau sikap yang berbeda. Kemudian antara si Ustadz A dan si Ustadz B ini misalnya saling saling mentahzir. Oh, ini Ustadz si B ini begini, Ustadz si B juga tahzir si A, Ustadz si A ini begini. Akhirnya masyarakat awam ini bingung. Wah, yang mana benar kalau begini? Kita anggap si A ini ustadz, si B juga ustadz, tetapi kok saling hantam ini ya? Pertanyaan Ustadz, apakah ini juga masuk bagian dari syubhat? Syukran Ustadz. Jangan ditutup dulu. Dengan siapa ini? Dengan siapa ini tadi? Dibuka lagi Ustaz Deden, saya biar ngobrol dengan beliau dulu. Baik, Ustaz Sirajuddin silakan. Sirajuddin dari Jeneponto, Makassar, Sulawesi Selatan. Masya Allah. Akhi Sirajuddin, yang pertama gini. Perbedaan di dalam kehidupan agama itu sesuatu yang sifatnya pasti ada. Al-khilaf bainal ulama merupakan sebuah kepastian yang kita pasti jumpai. Tentunya ketika kita mengetahui bahwasanya agama ini menyampaikan kepada kita ada sebuah perbedaan para ulama, tentunya yang paling penting adalah cara kita menyikapi perbedaan itu. Sebelum kita membahas tentang bagaimana menyikapi perbedaan-perbedaan para ulama, tentunya kita harus paham perbedaan itu ada. Maka perbedaan-perbedaan ini sesuatu yang sifatnya sudah kita dapatkan contohnya bagaimana para sahabat ketika mereka mengelola perbedaan yang ada di antara mereka. Sambilkan contoh, Akhi Sirajuddin. Dulu ada seorang ulama namanya Abdullah bin Mas'ud. Akhi Sirajuddin tahu Abdullah bin Mas'ud? Abdullah bin Mas'ud, anak dari sahabat ya? Iya, seorang sahabat. Abdullah bin Mas'ud itu pernah beliau ditanya, bagaimana hukumnya ketika kita safar? Apakah kita ketika safar itu menjamak sholat atau sempurna sholatnya? Beliau mengatakan kalau kamu safar, kamu menjamak sholat. Bagaimana statusnya kalau ada orang safar tidak menjamak sholat, tapi sempurna sholatnya? Maka beliau mengatakan bahwasanya itu adalah khilaf. Beliau mengatakan bahwasanya kalau ada orang ketika dalam safar lalu dia tetap sempurna sholatnya dan tidak menjawab, maka sesungguhnya itu pendapatnya itu menyelisihi pendapat yang lebih kuat. Ya. Itu yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Sampai pada satu waktu, akhirnya Abdullah bin Mas'ud melakukan perjalanan ke kota Mekah. Di kota Mekah, beliau bertemu dengan rombongan para sahabat-sahabat yang ada di kota Mekah. Salah satunya sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sahabat Utsman bin Affan itu memiliki pendapat yang berbeda dengan pendapatnya Abdullah bin Mas'ud.
Beliau ketika dalam kondisi safar, maka beliau menyempurnakan sholatnya ketika sudah sampai di tempat safar, tujuan safar. Ketika berkumandang sholat, maka orang menunjuk Utsman bin Affan menjadi imam, dan Utsman bin Affan menyempurnakan sholatnya. Lalu ternyata Abdullah bin Mas'ud saat itu dilihatin, apakah dia sholat enggak di belakang Utsman bin Affan. Ternyata Abdullah bin Mas'ud itu sholat di belakangnya sahabat Utsman. Selesai sholat, orang langsung mendatangi sahabat Abdullah bin Mas'ud. Loh, katanya kalau kita safar, sempurna sholatnya menyelisih pendapat yang lebih kuat. Ya, kenapa engkau sholat di belakang sahabat Utsman? Padahal sahabat Utsman menyempurnakan sholatnya. Kan ini berbeda dengan pendapat yang kamu pilih. Pendapat yang kamu rojihkan, pendapat yang kamu pilih adalah tidak safar, yaitu menjamak ketika safar. Perhatikan jawaban dari Abdullah bin Mas'ud. Al-khilafu syarrun. Saya mempertahankan pendapat saya, lalu akhirnya bisa menyebabkan perbedaan yang meruncingkan nanti di antara sesama manusia, itu buruk. Saya lebih memilih mengalah pendapat saya. Dan saya tetap sholat di belakang sahabat Utsman untuk menghormati pendapatnya beliau. Itu lebih saya pilih daripada saya ngotot mempertahankan pendapat saya. Di situ kita mendapati bahwasanya sesungguhnya perbedaan itu tidak ada masalah, dan para ulama sudah membahas ada perbedaan-perbedaan itu, dan mau tidak mau kamu harus paham ada perbedaan itu. Maka sesungguhnya perbedaan itu pun sudah terjadi pada zaman para sahabat. Kita juga mendapati perbedaan antara sahabat Muawiyah dengan sahabat Ali juga, sahabat Ali dengan sahabat Aisyah, walaupun itu termasuk fitnah, tapi itu konteksnya adalah perbedaan. Maka setelah kita memahami bahwasanya sesuatu yang sifatnya fitrah, yaitu adalah perbedaan, itu sebenarnya yang salah bukan perbedaannya. Yang salah itu adalah ketika menyikapi perbedaan itu sebagaimana kita menyikapi antara kekufuran dan keimanan. Itu yang jadi masalah. Jadi kalau ada orang yang sudah betul-betul melampaui batas, itu apa? Menyikapi perbedaan itu kayak menyikapi keimanan. Akhirnya apa? Oh, pendapat Ustadz ini begini. Ketemu di jalan nggak mau tegur sapa. Betul. Melengos. Lalu merasa bahwasanya ketika dia tidak tegur sapa dan melengos itu mewakili Rasulullah dan sudah sebagaimana sikapnya Rasulullah. Padahal perbedaan-perbedaan yang sifatnya memang masing-masing ada dalilnya. Tapi karena satu pihak tidak mau mendengarkan dalilnya, lalu dikemas pendapat yang dia pilih ini, lalu menyesatkan pendapat yang tidak sama dengan pendapat yang dia pilih. Lah ini yang menjadi problem. Akhirnya apa? Menjadi perpecahan. Nah, perbedaan pendapat itu ada atau tidak? Ada. Dan sesungguhnya sebab perbedaan para ulama berbeda pendapat itu banyak. Makanya ada sebuah kitab bagus sekali. Al-Khilaf bainal ulama asbabuhu wa mauqifuna minhu. Yaitu sebab-sebab para ulama berbeda pendapat. Sebabnya itu apa? Dan bagaimana sikap kita ketika menyikapi perbedaan para ulama? Contoh nih. Contoh di dalam masalah sholat tasbih. Ada yang menghasankan sholat tasbih, ada yang mengambil pendapat bahwasanya sholat tasbih hadisnya dhaif dan ditinggalkan. Ini termasuk, kenapa kok mereka berbeda pendapat? Ya karena mereka memandang derajat sholat tasbih itu berbeda. Ini salah satu di antara yang kita jumpai di dalam kehidupan. Terkadang perbedaan itu karena cara menyikapi derajat hadis yang berbeda, yang akhirnya menyebabkan cara pandang kita juga berbeda ketika melihat satu permasalahan. Makanya akhirnya kalau kita paham, nanti kapan-kapan kita bahas, atau nanti dibuka di kajian YouTube saya sudah pernah membahas sebab-sebab para ulama berbeda pendapat itu sebabnya apa saja. Kalau kita mengetahui sebab-sebab para ulama itu bisa berbeda pendapat, maka kita akan lapang menyikapinya. Tentunya kita tetap mengambil pendapat yang paling kuat menurut kita, tapi tanpa menafikan kebenaran pada pendapat yang mungkin tidak sama dengan pendapat kita. Makanya berulang-ulang saya tidak akan bosan mengatakan, merasa paling benar itu wajib, merasa paling benar terhadap pilihan dalil. Tapi merasa paling benar itu terbagi menjadi dua. Ada orang yang merasa paling benar,
lalu menyesatkan setiap pendapat yang tidak sama dengan pendapatnya, dan ada orang yang ketika dia merasa paling benar, dia menghormati pendapat-pendapat yang tidak sama dengan pendapat dirinya ketika dia memberikan undur. Bisa jadi dia punya dalil yang saya tidak ketahui dalil itu. Selesai. Hidup kita itu tidak diperintahkan untuk jadi mufti. Lalu setiap orang kita komentari. Yang akhirnya menjadikan kita gampang banget untuk menjadi mufti, menyesatkan. Yang akhirnya hanya karena masalah perbedaan yang sikapnya masih bisa untuk dikompromikan, akhirnya tidak dikompromikan dan disikapi sebagaimana menyikapi keimanan dan kekufuran. Loh, gimana kalau perbedaan itu disikapi kayak kita menyikapi keimanan dan kekufuran? Yes berantakan lah. Kehidupan agama kita dan kehidupan kita sesama muslim itu berantakan. Menyikapi perbedaan kayak menyikapi antara keimanan dan kekufuran. Coba. Nggak mau ketemu, nggak mau tegur sapa, bahkan senyum aja nggak mau. Nah, ini lebih parah ini daripada kita menyikapi orang-orang yang tidak beriman ini. Makanya maaf ya, kadang-kadang ada orang yang sudah sangat luar biasa ekstrimnya ketika menyikapi perbedaan. Sampai tidak mau tegur sapa sama saudaranya. Tapi sama orang lain yang tidak beriman, maka dia bisa mesra. Tapi sama saudaranya hanya karena berbeda satu dua hal ijtihad yang diambil ketika dia ngambil ustadz ini atau syekh ini, yang satu ngambil syekh sana. Itu akhirnya apa? Menyikapinya kayak perbedaan orang kafir. Akhirnya apa yang terjadi? Berantakan di mana-mana. Pukul-pukulan, sosial media dipakai untuk menjelek-jelekkan. Ya akhirnya ya nggak akan pernah beres. Dan antum akhi Siraj, kalau antum mendapati ada orang yang memiliki ciri yang semacam itu, tinggalin aja. Nggak usah kita deketin. Kenapa? Kalau antum udah mendapati dia menghujat orang lain, hari ini dia menghujat orang lain, besok dia bisa menghujat antum. Dan itu yang harus senantiasa kita jaga. Beruntungnya kita kalau kita mengamalkan sunnah itu apa? Saya itu bersyukur kalau sunnah ini tidak menjadikan kita gampang mencela orang, gampang menghujat orang. Naudzubillah min dzalik, kalau sampai mengkafir-kafirkan orang dan menyesatkan orang. Nah, itu yang kita syukuri pada kehidupan agama kita. Tapi sekali lagi tadi saya mengatakan kan, untuk menjadi umat di pertengahan itu susah. Di sana mungkin kita akan disebut kamu ahlul bid'ah, yang sana menyebutnya kamu wahabi. Tidak akan selesai gitu. Tapi justru malah bersyukur, memang umat di pertengahan itu dari dulu memang susah dan sulit. Makanya kalau nyikapin perbedaan itu, mari minta sama Allah, ya Allah berikan saya rahmat kepada sesama mukmin ketika saya menjumpai ada perbedaan saya dengan mereka. Itu yang harus kita bangun gitu. Itu yang seharusnya kita miliki pada kehidupan kita, menjalankan kehidupan agama kita. Dan agama ini penuh kasih sayang, ini yang akan kita wariskan, yang harus kita wariskan kepada anak cucu kita. Itu yang harus kita pahami. Ya, akhi Siraj ya. Paham akhi Siraj? Sudah mute ya, Ustaz. Ya keputus ya. Baik Ustaz, jazakumullah khairan. Ini luar biasa. Udah mau jam 10 ya ternyata akhi ya. Iya Ustaz. Sementara pertanyaan nih masuk Ustaz. Masih boleh satu pertanyaan lagi Ustaz? Terakhir ya akhi Karim. Baik Ustaz. Ini terkait syubhat nih Ustaz. Ustaz mau tanya bagaimana ketika kita kerja di lembaga pendidikan, sedangkan lembaga pendidikan tersebut pemilik dari pabrik rokok, Ustaz, apakah dosa jika kita tetap bekerja di tempat tersebut, Ustaz? Jazakumullah khairan. Ya, kalau dia pemilik rokok, antara dia dengan Allah. Tapi ketika dia membuka lembaga pendidikan, kurikulumnya benar, tidak ada yang salah pada kurikulumnya, maka sesungguhnya tidak menjadi syubhat perkara itu ketika kita bekerja di lembaga pendidikan tersebut. Ya. Masalah pemiliknya, bagaimanapun antara dia dengan Allah, tanggung jawab dia. Adapun apa yang dia miliki, selama apa yang dia lakukan itu tidak menentang dan tidak berlawanan dengan syariat Allah, yang tidak ada masalah. Ya, saya ambilkan sebuah kisah yang moga-moga kisah ini bisa menjadi insight dari pertanyaan ini.
Salman Al-Farisi itu memiliki tetangga rentenir. Terus dia diundang makan siang, sering diundang makan ke rumah rentenir itu. Dan Salman Al-Farisi mendatangi. Ya, mendatangi. Setiap Salman Al-Farisi mendatangi undangan tetangganya rentenir itu. Ada yang ngomong sama Salman Al-Farisi, tetanggamu itu rentenir. Masa kamu diundang kamu datang gitu. Maka jawaban dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kalau rentenir riba itu antara dia dengan Allah, tapi kalau sudah dia menghadiahkan ke saya, itu namanya hadiah untuk saya, dan itu halal. Tentunya sikap yang diambil oleh Salman Al-Farisi ini juga ada dalilnya dari sebagian riwayat yang datang dari Rasulullah. Rasulullah itu pernah mendapati ada seorang sahabat. Sahabat ini dapat zakat. Tapi karena dia saking cintanya kepada Nabi, zakat ini diberikan kepada Rasulullah dalam bentuk hadiah. Dan Rasulullah menerimanya. Kok bisa? Kenapa? Karena status zakat itu ketika diberikan kepada sahabat ini. Kalau sudah diberikan kepada orang lain, maka statusnya menjadi hadiah. Wallahu a'lam bishawab.